zaman dulu kala. Nah, ingat, ada tanaman Indigofera yang beracun. Nah, ini yang gimana ini? Kalau misalnya ini dicampur, Bah, Giliriside campur apa nih, Indigofera enggak masalah ya tanamnya? Iya, campur, Pak. Enggak harus blok sendiri enggak ya, enggak masalah ya. Campur di mix ya. Kita mix, kita berikan. Kan pakan itu rumusnya berbagai macam, tapi dicampur jadi satu. Dicampur jadi satu. Bukan digonta-ganti. Bukan gonta-ganti. Itu jauh lebih sempurna dia. Cuma kalau ini tadi kan kalau selanya dikasih rumput kan sulit panennya, Pak ya. Iya. Jalannya cuma itu ya. Sebenarnya kalau enggak kesulitan ya tetap enggak apa-apa ya, iya. Masalah ya. Jadi Pak, kalau musim ini tidak posisi saya ronda, Pak ya. Ini rumputnya ini saya kasihkan masyarakat sekitar sini. Suruh ngambil itu. Iya, tak suruh ngambil sekaligus saya juga manfaat rumputnya rendah terus. Terus masyarakat di sini bisa paling enggak untuk makan sapi, Pak. Tak suruh ngarit di bawahnya. Indigofera ini dari mana bahasannya, Pak? Kok ngetren? Saya dengar itu tanaman dari Afrika. Memang masuk Indonesia sudah lama. Ini kan sebetulnya tanaman Indigofera ini adalah tanaman pewarna batik. Oh, awalnya alami. Awalnya di sana. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Makanya tanaman ini banyak di mana? Di daerah Jawa Tengah, Jogja. Itu sudah mulai zaman dulu kala. Nah, ingat, ada tanaman Indigofera yang beracun. Nah, ini yang gimana ini? Saya istilah ilmiahnya tidak paham, Pak. Yeah. Memang dia murni hanya untuk produk bunga pewarna pakaian, pewarna kain. Oh, yang bentuk daunnya memanjang. Yang dipakai pewarna itu daunnya apa bunganya, Pak? Bunga, Pak. Oh, bunganya. Bunga. Oh, beda. Jadi ya? Beda. Jadi daunnya itu memanjang, Pak. Memanjang ya, lebih panjang dari lebih ini. Panjang. Jadi teman ada di Jombang tanam 2 hektar sudah seperti hutan. Ketinggian mungkin 7-8 meter. Ya, memang nggak dipangkas ya itu, Pak. Kita tanya, kok nggak dipanen, kenapa? Ya. Kambingku mati, Pak. Banyak mati semua. Itu karena beracun. Nah, dia nggak percaya. Apa karena belum terbiasa? Dicoba lagi, langsung mati lagi. Coba mati lagi. Memang ada beberapa jenis, Pak, Indigofera ini. Kalau ini istilah ilmiahnya bahasanya kalau nggak Solingeriana. Solingeriana. Yang jenis ini untuk pakan. Ya? Dari beberapa jenis itu yang tertinggi proteinnya ya ini. Yang lainnya ada proteinnya cuma 17, 18, itu ada. Tapi yang umumnya yang berkembang di lingkungan peternak, ini yang kualitas ini, Pak, yang tinggi, yang bagus. Ternak sama sekali nggak ada mabuk, nggak ada. Nah, itu untuk menghindari keliru beli yang... Wah, ini saya yang... Terus ciri-cirinya sulit. Cirinya sama? Bisa, Pak. Pohonnya mirip. Mirip ya? Daunnya sedikit berbeda, panjang, agak panjang. Satu ya kayak begini, Pak ya. Ini daunnya yang ini daunnya kan ini daun yang asli. Ini kan bukan memanjang sebetulnya, hanya opal. Itu cenderung memanjang. Oh, lebih panjang lagi ya? Iya. Berarti kalau nanti ada yang jual murah bisa jadi yang jenisnya iya. Jadi kalau memang ini tapi insya Allah kalau dari rekan-rekan peternak itu barang yang layak untuk ternak. Hanya teman yang di Jombang ini salah, tanam 2 hektar, Pak. Terus kok pakan dia beli pacong. Nah, kenapa kok beli pacong? Itu Indigofera banyak, mati semua ternakku. Dan tidak sedikit, Pak, puluhan. Terus akhirnya untuk apa itu? Untuk dibiarkan kayak hutan. Diambil kayunya oleh nanti. Panen jadi kayu bakar ya. Hutan Indigofera. Jadi kalau kita memang beli bibit,
belilah bibit yang dari peternak-peternak memang dia budidaya indigo pera yang benar. Ini kalau panennya jenengan bertahap modelnya ya? Ya. Panen ini ya bertahap kalau ini? Iya, kan gantian terus. Ya. Ini satu kotak selesai, pindah. Tanaman itu, loh, kambingnya Pak Tris pira sih? Kambingnya cuma segitu, tanamannya segini luas. Kalau lebih Pak, ini dijual orang rebutan Pak. Oh, enggak usah jauh-jauh, orang seputaran ini rebutan Pak. Berarti ini sebelumnya ya tanah Kosong pelan. Tanah kosong Pak ya. Semak belukar setinggi ini. Waktu saya tanam pertama, yaitu tanam pertama saya diketawain banyak orang itu tanam ini loh, di sini banyak perkebunan rumput banyak kok sampai nanam hijauan untuk ternak, apa enggak rugi? Itu bahasa mereka pada saat itu. Tapi saya berkeyakinan yaitu sebuah proses panjang berliku dan penuh tantangan. Insya Allah hasil tidak akan pernah berkhianat. Betul lah, betul. Iya. Biaya awal wahal Pak ya, karena ngolah lahan ya. Dan dulu saya pada saat tanam Pak, dulu kan bulan Februari, saya berharap hujan itu masih ada lah. Iya. 2 minggu ke depan. Pas nandur iki hari pertama hujan setengah hari tok, hari kedua mendung-mendung tok. Wis begitu tanam selesai semua, alhamdulillah tidak ada hujan. Banyak yang mati. Nyari orang di kampung enggak, ya itu ada sekitar 5.000. 30 orang nyiram selama 2 minggu. Lah, air ngambil di bawah sana Pak. Ya. Pakai timbo. 30 orang nyiram 25.000 pohon setiap hari selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Weh, ujian yang sangat berliku. Ini kalau geliris sidik kan pas musim kemarau enggak masalah. Enggak masalah. Indigo pera tadi gimana? Pada saat tanam itu dia butuh air. Indigo pera harus musim hujan ya. Iya, supaya dia enggak stres. Tanahnya harus basah terus. Nah, di sini tanahnya kering kerontang. Enggak hujan sehari kering. Tanah retak-retak. Tapi kalau dia sudah setelah 2 minggu itu sudah masa aman. Aman ya. Aman. Sudah 2 minggu itu tingginya berarti dari 40 cm itu sudah kira-kira berapa sih? 1 meteran lah. Masa balitanya 2 minggu itu Pak ya. Iya. Perawat. Masa kritisnya 2 minggu tanam pertama. Terus bibit yang seyogianya ada yang bilang, oh tanam yang 1 meter lebih cepat. Salah Pak. Untuk yang apa itu? Bibit indigo pera. Oh, justru yang ditanam itu bibit yang plus minus 30 cm. 30 cm ya. Penyesuaian akar cepat. Kalau kita yang tanam 1 meter itu terhambatnya lebih lama. Karena energinya untuk batang ya. Untuk batang iya. Kemudian akarnya belum siap. Polybagnya ukurannya sama. Itu yang menjadi masalah. Karena waktu itu kan sempat yang tanam belakangan itu 1 meteran. Kesalip semuanya dengan yang tanam pendek. Wah ini. Mending yang mulai dari jadi kecil. Kalau nyari bibit ya kita lebih baik nyari yang tinggi sekitar 30 cm. Itu usia di polybag sekitar 3 bulan. 30-40 cm itu bagus-bagusnya untuk bibitan. Dia lebih cepat. 25 cm bagus. Yang penting dia sudah 3 bulan di polybag. Oh iya. Sudah 3 bulan. Kan tadi banyak ternyata ya, tidak semudah itu Pak ya. Gagalnya ya bukan gagal sih, repotnya iya. Pas musim hujan, sudah salah prediksi tanam, sudah musim hujan. Tanamnya pas. Iya. Tahu-tahu kok dilalai, ya itu ujian. Lah kok enggak ada hujan, belas habis tanam itu malah. Ya itu. Orang panas enggak karuan. Itu kok nyirami. Akhirnya nyirami lahan kayak begini 30 orang. Satu hari waktu itu 40.000 satu orang. Satu orang ada 30 orang. Selama 2 minggu. Enggak pakai sedot apa itu lebih. Saya nyari pompa enggak dapat di sini, Pak. Iya. Ada pompa, selangnya pendek. Di sini karena beda dengan daerah-daerah kayak daerah Pasuruan itu sumber-sumber airnya dekat ya. Iya, enggak. Memang ada spesial orang nyewakan genset. Oh iya, sama itu selang dengan panjang. Selang sampai 200-300 meter. Di sini enggak ada. Ya kering kerontang seperti ini. Tapi tanaman memang bandel, dia enggak. Ya ini 4 tahun aja dibiarkan sih tetap aman iya. jaya.
Itu yang apa, Bah? Sengon. Sengon memang sengaja ditanam atau untuk apa, Bah? Tadinya itu sengaja saya tanam. Biar di sini teduh anak buahku lek ngarit iku iyo. Oh, tujuannya untuk itu, Pak ya? Untuk peneduh anak buah. Bukan untuk tapi pakan ya, sebenarnya bukan. ya. Ternyata saya malah rugi. Toh anak buah juga ngaritnya juga diiyukan di dalam. Ya. Babat-babat sebentar. Ya. Cabangnya sudah malah melintang, akhirnya potong aja lah udah. Tadinya tujuannya untuk peneduh jalan, Pak. Oh, ya. Untuk peneduh jalan agar ngarit itu teduh. Biar nyaman. Yang ngaritnya nggak di pinggir, Pak. Iya itu. Masuk. Akhirnya ya udahlah, biar aja dia hidup ya biar. Wah, ini kalau sudah punya ini kira-kira aman jaya ini kalau peternak, Pak. Jangan-jangan malah jual rumputnya aja. Jual. Iya. Ini bersihkan apanya, Pak? Bersihkan bawahnya biar nanti pemupukan itu bisa fokus ke ini, ke pohonnya ya. Memudahkan nanti pas begitu ada hujan. Setelah langsung apa tadi di gramason? Iya, dihambat dengan gramason. Terus dibersihkan ini, Pak. Ini 3 minggu lagi gelap ini. Oh, udah nggak bisa orang lewat. Masuk udah nggak bisa. Cepat sekali kok ini. Ini kan sudah kering, Bah. Kalau misalnya nggak dipotong, ganggu juga, Bah ya? Loh, iya. Supaya pupuk itu kan langsung ke tanah, tidak jatuh di daun rumput yang kering gitu loh. Berarti ya. Kalau dibersihkan, Pak. Nah, ini yang tanam kemarin gamal itu seperti ini. Ini baru aja ditancap ini, Pak. Tanah kering total kayak gini nih. Baru tanam kemarin, sela-selanya. Ini kemarin, Pak. Tanam kemarin nih, Pak. Oh, ini kan kering, Pak. Orang bilangnya kayaknya mati. Hidup ini. Insya Allah ini kering di atas. Nanti makanya dia balapan dengan tumbuhnya apa semi di bawah. Untuk yang kering-kering tuh, Pak. Iya. Makanya belum pernah di ini. Ini cara permajaannya, Pak ya. Ya. Indigo Perak. Misalnya ini sudah kayak begini nih, Pak. Oh ya. Ini cabang atas sudah kayak begini. Ini harusnya dibuang, Pak, ini. Oh, potong mulai sini, Pak. Iya. Kita buang, harapannya nanti ini muncul tunas baru yang bagus. Kalau ini nanti potong sini, Pak. Enggak, di atas. Di sini. Oh, di sini ya. Potong. Nanti tumbuh baru. Iya, itu cara meremajakannya seperti itu. Kayak gini ini kan atasnya sudah apa namanya? Kita buangin yang ini, cabang-cabang gini ini kita buang. Kita potong di sini. Makanya saya mau cari dulu gergaji yang sekarang itu kan ada gergaji listrik yang baterai itu. Ya. Nah, ini mau tak potongin semua. Supaya nanti permajaan, Pak. Iya. Permajaan. Dan biar nggak terlalu tinggi juga, Pak ya. Nggak terlalu tinggi ya. Kita bisa mengoptimalkan seluruh ini nanti akan muncul semi. Ini kalau kita buang. Nah, jadi buangi batang-batang ini ya, ini kita buang semua ya. Yang tidak potensi ya untuk tumbuh semi. Ini kita bersihkan. Kalau misalnya ini, Pak. Nah, ini buang sini ya. Iya, buang sini. Bersih. Oh, nanti merujuk. Ini muncul semua semi baru nanti. Ini buang kayak gini nih, nggak potensi sudah. Nah, seperti ini nih kita buang harusnya ini, Pak. Ini harusnya kita buang. Ini dibuang. Kemudian ini kita buang, ini kita buang. Nah, nanti muncul semi. Dia jauh lebih bagus. Iya. Remaja lagi dia. Nah, kayak ini, Pak ya, kayak bapaknya ini kan buangi yang nggak penting-penting ini, Pak ya. Nah, kalau ini sementara buang yang kering-kering saja. Oh, masih buang yang kering. Belum pilih yang enggak anu ya. Belum. Nanti baru kita
perbaiki lagi. Insya Allah bulan depan saya kesini lagi, baru nanti saya paprasi semua cabang-cabangnya ini, biar jadi batang tunggal, Pak. Lebih bagus batang tunggal gini. Jauh lebih bagus batang tunggal. Daripada banyak batang ya, Pak? Iya, daripada banyak cabang. Memang kan dia seharusnya itu memang harus di ini, Pak. Gini ini harusnya dibuang semua ini. Kalau ini menurut saya gini, Pak, potong gini, benar kan? Iya, ini potong sini. Oh. Potong di sini. Iya. Sehingga ini kan sudah nggak produktif. Ya. Ya. Nanti muncul lagi di sini, Ya. rame dia. Wah, kalau ini kan mengganggu nanti pemupukan, bayangkan kan? Ya. Pupuk tidak bisa masuk. Nah, rencana pupuk apa, Bah? Pupuk kandang itu? NPK, Pak. Oh, NPK. NPK, terus dengan pupuk apa? Pupuk urea. Waduh, pupuk urea nggak bisa beli ini, akhirnya beli yang apa? Non subsidi. Oh iya, mahal. Nggak apa-apa, wis. 4 tahun sekali ya. Iya. Kasihan juga apa petani padi. Memang jatahnya dia ya, kita pakai yang non subsidi itu. Inilah jaraknya kan dulu 1,5 meter kayak gini. Ini kan 1,5 meter, 1,5 meter. Ini 1 meter. Karena kelebihan bibit nggak karuan. Semua 1,5 meteran. Nah, kayak gini kan kering, Pak ya. Ini potong semua nanti, Pak. Iya. Ini kita buang, kita sisakan ini. Kalau manennya, Pak, nah, misalnya ini, panen mau dikasihkan ternak, berarti udah habisin semua itu, Pak? Harusnya dihabisin semua, Pak. Dihabisin semua. Memang panen ada 2 macam. Anak buahku tuh memilih panen yang siap panen, yang batang sudah panjang itu didulukan. Yeah. Karena kalau di sini kalau kita panen beras, keburu yang ujung kembang kabeh. Oh, gak nutut. Iya. Akhirnya, udah dicoba kayak gitu, ya kebanyakan pohon ya. Kalau panen beras dorong sampai teko kono sing tengah-tengah iku kembang kabeh. Nah, kalau dia berbunga otomatis nutrisi menurun. Karena diserap untuk bunga. Iya. Nah, berarti memang sebelum berbunga harus dipanen. Oh. Sebelum berbunga dipanen. Makanya anak buahku akhirnya, Pak, wiki kembang tok, Pak. Nah, ya udah, kira-kira gimana? Yang gede-gede tok ae. Jadi ini diambilin yang besar-besar aja, pakai gunting klek. Taruh bawah sak lari. Oh, gitu. Tinggal nanti nyaruk gitu. Kalau yang mau bikin bijian itu, Bah, kalau sudah punya tanaman, berarti kalau kita jadikan biji, itu ini bunga umumnya normalnya tuh sekitar bulan-bulan begini. Bulan ini Agustus. Mulai bulan Juni, Juli, Agustus ini udah mulai musim kembang. Panen itu sekitar September, Oktober. Saya biasanya tuh nyetak bibit, Pak. Yang khusus di pinggir jalan itu nggak saya panen. Sak larik kanan kiri. Selama ini saya kembangkan, hanya sekarang saya prei. Itu untuk jual bibit. Itu kalau satu larik kanan kiri sekitar dapat 17-20 kilo biji. Itu bentuknya gimana? Bijinya kayak apa sih, Pak? Kayak biji sawi kecil halus. Sawi? Halus sekali. Bunganya diameternya, bunganya warnanya ungu. Kemudian dia kan bentuknya polong, Pak. Iya. Polong. Nah, bukan kebanyakan, ada sih orang nggak serantan. Ya. Itu masih hijau polongnya, tapi sudah tua memang. Itu dipanen terus dijemur. Akhirnya bijinya warnanya coklat. Kalau saya enggak, sampai polongnya itu warna hitam. Polongnya hitam ya. Terus kira-kira yang sudah mulai pecah itu kira-kira 10%, baru itu saya panen. Itu bijinya warna hitam. Makanya ada, Pak, saya beli bibit kok enggak hidup. Enggak hidup belas. Coba di video, loh, itu bibit muda. Berarti jadi panen muda, belum siap panen, sudah dipanen, dijemur.
Berarti setelah panen dijemur Pak ya? Iya. Nah, jemur berapa hari itu Pak biasanya? Kalau panas kayak begini Pak 2 hari itu 2 hari. sudah. Terus bijinya Terus diayak. Kayak tadi ya, diayak tadi ya. Diayak. Kayak panen kacang hijau itu loh Pak. Ya, persis mirip kacang hijau. Kalau kacang hijau digebuki, kalau ini cukup masukkan karung diinjek-injek wes rontok kabeh. Oh iya. Apalagi kita panennya tua, polongnya sudah warna hitam dan 10% sudah mulai pecah. Jadi ada beberapa yang jatuh gitu. Ya itu baru panen. Itu yang untuk kualitas bibit bagus. Bukan masih hijau kecoklatan polongnya, sudah dipanen, dijemur. Berarti yang tua tadi yang hitam ya? Yang hitam Pak, polongnya sudah hitam. Bijinya warna hitam juga? Bijinya warna hitam. Tapi kalau dia masih hijau, bijinya itu warna coklat umumnya. Oh iya iya. Gizi tinggi Pak ya. Dimakan manusia nggak bisa Pak? 27% Pak. Untuk sayur nggak bisa ini Pak? 27% tuh mau nyari konsentrat apa Pak? Konsentrat perah aja nggak nyampe Pak. 20 ya konsentrat. Itu untuk keripik. Jadi untuk pakan-pakan untuk anakan itu. Pakan-pakan untuk anakan itu kan butuh protein tinggi. Energi berimbang. Ini kalau untuk cempe-cempe saya, ya makanya itu. Kenapa super cempe ini pertumbuhan 7 kilo sampai 12 kilo per bulan. Anakan yang baru lahir itu. Ya karena kebutuhan nutrisi kita cukupi. Untuk mencukupi, cari yang murah. Agar murah, tanam. Ya. Kalau ini kan kalau beli ya mahal Pak ya. Lah, ya ini mahal, kalau beli Pak. mahal. Berkualitas tepung untuk ini murahnya Pak, ya. tepung daun ya. Tanam. Ada yang jual. Itu harga sampai 15.000 per kilo. Per kilo. Tepung daun ini. Tepung daun indigo. Ada yang tepung campur ate. Ya. Itu sekitar 7.000 sampai 8.000 per kilo. Kalau cuman daun sampai tangkainya gini, nah itu 15.000 per Berarti kilo. tadi protein yang tinggi di daunnya Pak ya? Daun Pak. Kalau rantingnya kan? Iya. Dan daun pun pada saat usia tua sebelum bunga itu bagus-bagus ya. Protein puncak, warnanya sudah hijau gelap. Oh jadi enggak waktu muda ya dipanen? Bukan enggak, ya? Bukan. Kayak apa Pak kalau sebelum tua, sebelum berbunga? Yang ini Pak, sudah kayak gini nih. Coklat kegelapan ini, ya. Oh, hijau tua ini. Ini yang sudah. Kalau ini masih muda. Iya. Ini masih muda. Kalau yang sudah kayak begini ini sudah panen harusnya ini. Hijau tua ini. Sudah full. Kita lagi di tengah-tengah kebun hijauan pakan ternak miliknya Abah Sudres. Kita sekarang berada di HMT Indigo Vira. Jadi ini luas lahan sekitar 1,8 hektar ditanami Indigo Vera, Glyriside, ada sedikit rumput odot di sini sebagai bank pakan yang mau beternak skala menengah ke atas. Jadi untuk peternak-peternak yang mau memulai beternak, monggo siapkan dulu tempat pakannya, bank pakannya. Ini sarannya. Jadi ketika kita sudah siap pakan, kita sudah mandiri pakan, insya Allah untuk perkembangan ternaknya bisa lebih bagus karena kita sudah tidak pelit pakan, kita juga sudah bisa menekan harga pakan. Jadi insya Allah untuk perkembangan ternaknya jauh lebih bagus dan bisa untuk mencetak ternak-ternak yang dibilang orang-orang adalah ternak super. Jadi monggo luangkan waktu, siapkan lahannya, siapkan bank pakannya sebelum kita beternak untuk kapasitas yang lebih besar lagi. Karena perkembangan zaman jelas lahan akan semakin berkurang, kebutuhan ternak daging akan semakin tinggi. Nah, dengan melihat keterbatasan itu, mari monggo kita siapkan, kita budidaya hijauan pakan ternak yang melimpah
sekalipun kita belum beternak, banyak peluang untuk menjual hijauannya, karena pasar hijauan sekarang potensial sekali. Karena para peternak sudah mulai kesulitan cari pakan. Ini adalah salah satu peluang dengan menyiapkan lahan hijauan. Di samping untuk persiapan ternak-ternak kita, juga bisa disiapkan untuk jual hijauan. Ini sangat mudah pemeliharaannya, juga sangat memungkinkan ini kan dipotong perkembangan selanjutnya.